Selamat pagi Ibu Budiasi, Ibu Dewi, dan Pak Emil. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bahan-bahan kimia yang ada pada rokok vape. Seperti yang kita ketahui, sejak beberapa tahun yang lalu, marak penggunaan rokok vape sebagai alternatif pengganti rokok tradisional. Nah, apa sih sebenarnya vape itu? Vape merupakan alat berbentuk seperti tabung yang dinyalakan dengan baterai. Isinya adalah cairan nikotin, perisa buah, dan bahan-bahan kimia lainnya. Vape bekerja dengan memanaskan cairan di dalam tabung, lalu mengubahnya menjadi uap. Seperti yang bisa dilihat pada gambar yang ada di sisi kiri, gambar ini menyatakan komponen-komponen rokok elektrik. Sedangkan gambar yang ada di sebelah kanan ini menyatakan perbedaan dan persamaan rokok tradisional dan vape. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa vape atau rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok tembakau, karena vape tidak menggunakan tembakau. Ada pula klaim dari produsen yang mengatakan bahwa menggunakan vape lambat laun dapat melepaskan ketergantungan terhadap nikotin. Namun, apakah benar demikian? Mari kita lihat apa saja kandungan yang terdapat pada rokok elektrik ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam vape adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nikotin atau C10H14N2. Nikotin merupakan senyawa organik alkaloid yang umumnya terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Senyawa kimia alkaloid ini memiliki efek kuat dan bersifat stimulan terhadap tubuh manusia. Contoh lain dari senyawa alkaloid ini adalah kafein. Zat ini dapat menyebabkan rasa tenang dan nyaman pada penggunanya. Dalam jangka pendek akan menimbulkan ketagihan atau kecanduan, sedangkan untuk efek jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker. Layaknya zat aditif lainnya, nikotin terserap oleh tubuh manusia melalui kulit, paru-paru, dan membran mukus. Nikotin akan masuk ke dalam sistem peredaran darah menuju otak dan diedarkan ke seluruh tubuh. Merokok adalah cara tercepat nikotin terserap dalam darah. Dibutuhkan sekitar 5-15 detik setelah hisapan pertama bagi nikotin untuk bereaksi dalam tubuh. Sekitar 0,031 mg nikotin yang akan tertinggal dalam tubuh manusia. Yang kedua, ada propen glikol atau C3H8O2. Propilen glikol adalah bahan kimia yang tidak berwarna, hampir tidak berbau, dan higroskopis. Larutan ini larut dengan air dan dapat melarutkan pewarna dan resin. Karena sifatnya tersebut, propilen glikol banyak dipakai di industri makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Propilen glikol termasuk aman dalam kadar rendah, akan tetapi bila dikonsumsi di luar batas akan menyebabkan gagal ginjal. Pada pemakaian vape, karena mengalami proses pemanasan dan menjadi uap, maka akan membuat mulut menjadi kering, menyebabkan iritasi paru-paru dan mata, gangguan saluran pernafasan seperti asma, sesak napas, dan obstruksi paru. Yang ketiga adalah perisa. Cara untuk vape biasanya mengandung perisa. Perisa diasetil adalah senyawa organik dengan rumus kimia CH3CO2. Sering juga ditambahkan pada makanan. Zat ini lebih berbahaya apabila dipanaskan dan dihirup, karena dapat menyebabkan popcorn lung atau peradangan pada bronkiolus. Yang keempat adalah tobacco specific nitrous amine atau TSNA. Senyawa yang dihasilkan oleh nikotin dan alkaloid dari tembakau. Nikotin yang dipecah dalam tubuh menghasilkan nitros amin. Semakin tinggi nikotin, maka semakin tinggi pula kadar TSNA. Senyawa nitros amin adalah senyawa karsinogenik. Yang kelima adalah diethylene glycol atau DEG. Adalah senyawa yang tidak berwarna, tidak berbau, dan memiliki rasa manis. Biasanya dipakai pada cairan anti beku, pelumas, minyak rem, rokok, deodoran, dan lain-lain. Karena beracun atau toksik, maka sebaiknya tidak digunakan dalam bahan makanan ataupun dipanaskan dan dihirup.
Yang keenam adalah acrolein atau C3H4O. Ini adalah zat kimia mengandung alkohol, sangat beracun, dan bisa mengiritasi mata. Biasanya digunakan sebagai salah satu bahan gas air mata. Ini bisa menyebabkan kanker, stroke, dan kerusakan DNA. Yang ketujuh adalah formaldehida atau CH2O. Senyawa ini biasa dipakai pada kayu lapis, papan serat, dan lain-lain. Zat penyebab kanker terbentuk saat cairan vape dipanaskan. Hal ini berisiko menyebabkan kanker hidung, paru-paru, dan merusak sistem pencernaan dan kulit. Yang kedelapan adalah logam nikel, timbal, dan kromium. Ini muncul saat koil rokok elektrik mulai panas. Tingkat kandungan logam yang ditemukan pada vape sudah melampaui batas aman. Itulah sebagian besar bahan-bahan kimia yang terdapat pada vape. Cairan yang dipanaskan akan menimbulkan uap. Uap yang dihasilkan oleh rokok elektrik mengandung partikel halus. Partikel halus tersebut bersifat toksik, bersifat iritatif, dan dapat merusak jaringan tubuh. Orang lain yang tidak merokok dan terpapar asap vape ini pun akan terkena dampaknya apabila asap terhirup. Tentunya, dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa vape atau rokok elektrik tidak lebih aman daripada rokok tembakau atau konvensional. Klaim produsen bahwa produk ini aman sebagai alternatif pengganti rokok tembakau konvensional tidak bisa dipercaya begitu saja. Beberapa negara seperti Singapura, Kanada, Norwegia, Arab Saudi, Brunei, Taiwan, Thailand, Hong Kong sudah melarang penggunaan vape. Ada denda besar dan hukuman penjara untuk para pengguna vape. Nah, bagaimana dengan kita? Di sini masih banyak penggunanya. Bahkan ada komunitas vaper yang menolak wacana pelarangan pemakaian vape. Sungguh bijaksana apabila kita mempelajari dan mengetahui terlebih dahulu kandungan bahan kimia, baik pada bahan makanan, kosmetik, obat-obatan, ataupun lainnya sebelum kita mengkonsumsi atau memakai bahan tersebut. Perlu ada edukasi untuk generasi muda mengenai bahaya yang ditimbulkan atas pemakaian produk tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan video ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan.